Kami, tim media dan kru SIM TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi di channel SIM TV Official di acara The Mahir Show. Seperti biasa, saya Ivan Kadafi akan menemani Anda di The Mahir Show. Nah, kali ini host The Mahir Show sedang berhalangan, jadi langsung eksekutif produsernya yang turun tangan. Tapi nggak apa-apa, saya Ivan Kadafi akan menemani kamu dan seperti biasa memberikan informasi-informasi menarik tentang berbagai hal. Nah, kali ini temanya adalah bulan Ramadan dan bintang tamunya adalah seorang Kiai Besar Sekolah Indonesia Mekah yang tidak diragukan lagi. Siapa dia? Dia adalah Mr. Sinsin Rosidin, Insinyur Sinsin Rosidin yang sudah tidak diragukan lagi ya kapasitasnya sebagai guru yang luar biasa. Nah, apa kabar Pak Sinsin? Sehat selalu ya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bulan Ramadan berkah insya Allah. Ya, Ramadan Karim. Ramadan Karim dan Ramadan penuh inspirasi ya Pak ya. Iya, insya Allah. Ya, langsung saja Pak, pertanyaannya untuk hari ini adalah kenapa sih kita dianjurkan untuk berbuka dengan makanan yang manis-manis Pak di bulan Ramadan ini? Oh, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam agama kita ada satu hal yang perlu diketahui bahwa agama kita mensyaratkan kita wajib beragama karena kesempurnaan akal. Bahkan kita tidak akan merasakan manfaatnya agama kalau kita tidak berakal. Oleh karena itu harus dipelihara akalnya. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama kalau orang yang tidak punya akal. Oleh karena itu syarat satu agamanya adalah berakal. Orang yang gila yang akalnya tidak sempurna tidak diwajibkan apa-apa. Agama mewajibkan karena akalnya. Nah, dengan akal ini maka segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya semata-mata dogma ritual dari Allah, tapi justru ada manfaatnya. Seperti halnya kita kebiasaan berbuka puasa dengan manis-manis. Pada dasarnya bagaimana ketika kelelahan, di puncak kelelahan kemudian menjelang akhirnya berbuka puasa, kita dalam keadaan lelah. Untuk mengembalikan kelelahannya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memakan makanan kurma yang manis atau air kalau tidak punya air putih, karena dengan air kelelahan dahaga hilang. Makanya ada dalam doanya zahabat damau wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Jadi hilang dahaganya. Dan juga dengan manis-manis. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa harus dengan makanan yang manis-manis dianjurkan? Meskipun tidak wajib dianjurkan. Kenapa yang manis-manis? Karena manis itu pada dasarnya adalah makanan mengandung gula. Tapi jangan sembarangan, tidak semua gula. Kita ingat dalam ilmu kimia, gula itu ada 3 macam. Ada sukrosa, ada fruktosa, ada glukosa. Ada yang kadar glikogennya tinggi, ada yang rendah. Nah, yang dianjurkan adalah yang rendah-rendah, yang bermanfaat untuk kita. Nah, kadar manis yang ada pada makanan-makanan yang manis yang ada dalam makanan yang asli, itu yang dianjurkan. Seperti halnya contoh Rasulullah SAW menggunakan korma, bukan gula. Ya, tapi manis-manis yang ada. Karena dengan manis itu dia mengandung glukosa. Bahkan dalam salah satu penelitian di jurusan gizi IPB mengatakan bahwa korma itu mengandung karbohidrat yang kompleks. Yang artinya kalau kompleks memerlukan metabolisme prosesnya lama. Berbeda dengan gula yang sudah jadi, gula putih, gula yang sering digunakan untuk es teler dan sebagainya, itu akan langsung dikonsumsi dan akan masuk ke dalam darah, yang akan meningkatkan konsentrasi gula darah. Nah, yang dianjurkan adalah manisan-manisan yang karbohidrat kompleks yang tidak langsung metabolisme memerlukan proses yang lama.
Itulah sebabnya karena dengan manisan atau dengan air maka kelelahan dahaga akan segera hilang dan sendirinya. Ya, tentu saja ini adalah anjuran yang sangat bagus dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan bahwa korma banyak mengandung bukan sukrosa tapi fruktosa dan glukosa yang kadar glikogennya rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Cukup bagus. Untuk menghilangkan kelelahan dengan glukosa. Kita tahu bahwa dengan gula, karbohidrat banyak mengandung energi. Yang tadi kelelahan energi kembali lagi pulih dengan memakan hal yang manis tadi. Tapi tentu saja ya kita harus tidak boleh berlebihan. Ya tidak boleh berlebihan. Yang manis wajar-wajar saja. Utamakan manis-manis yang ada dalam makanan-makanan murni kayak misalnya korma, ada juga pisang kemudian dibiarkan jadi manis dan sebagainya. Itu yang lebih bagus. Hindari makanan-makanan minuman yang mengandung gula langsung. Bahkan kalau bisa bikin kolak dulu, istilahnya pakai kolak. Gulanya lah dihindari, jangan terlalu banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu semuanya tahu, kalau di pasaran biasa karena ingin menghemat gulanya pakai saharin. Itu berbahaya lagi. Berbahaya. Karena manisnya bukan manis asli yang diinginkan oleh badan kita yang baik, tapi justru malah membahayakan badan kita manisnya. Kayak mana? Kayak membeli Orson, udah dikasih manis banyak, gulanya banyak, saharin, ditambah dengan dingin. Itu ya sebetulnya membahayakan. Untung alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Yang bagus adalah yang hangat-hangat, manisnya manis asli. Baik, itu. Jadi gulanya harus gula-gula yang asli Pak ya, seperti kurma, pisang gitu ya, yang mengandung glukosa yang asli dan bagus untuk metabolisme tubuh. Baik. Karbohidrat kompleks sih. Ya, oke. Baik Pak, selanjutnya bagaimana jika kita masih belum mengkodok puasa sampai datang Ramadan berikutnya? Nah ini banyak sih kan biasanya perempuan nih Pak ya yang mungkin berhalangan dan harus mengganti puasanya, kemudian lupa untuk mengganti puasanya, sedangkan puasa Ramadan berikutnya sudah datang. Bagaimana kira-kira hukumnya Pak? Baik, istilah kodok dan ada dalam ajaran agama, kita melaksanakan kewajiban itu langsung pada waktunya sesuai dengan yang diwajibkan, itu disebut ada al-lillah. Sekarang kodok adalah melaksanakan kewajiban itu di luar waktunya. Tentu diniatkan dari awal. Ya, seperti mana halnya tadi kalau tidak bisa puasa, dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sakit dalam keadaan perjalanan dibolehkan berbuka puasa. Tapi ada kewajiban. Mengkana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, artinya sakitnya itu betul-betul lemah, tidak bisa puasa, mah kronis atau dalam keadaan perjalanan jauh yang sangat melelahkan sehingga dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita puasa. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia akan harus melaksanakan saum sejumlah yang ditinggalkan pada hari-hari terakhir. Ini kodok namanya. Nah, kewajiban kodok itu adalah artinya hutang. Kalau kodok itu artinya kita berhutang, kewajiban kita belum melaksanakan ibadah saum. Kalau hutang, ya sudah selayaknya dilaksanakan secepat mungkin, sedini mungkin. Kalau gitu kan saya ingin sunat puasa pada Syawal, laksanakan bareng, bahkan bisa. Jadi laksanakan kodoknya itu berbarengan dengan puasa Sitta Syawal. Kita dapat pahala 1 tahun puasa, juga kodok dapat dipenuhi secara dini. Lebih bagus. Jadi jangan menunda-nunda. Jadi niatnya boleh dua begitu? Ya, digobel, double. Apa-apa. Kayak dalam haji juga bisa ada kironnya. Bareng-bareng. Umroh dan itu bisa bareng. Boleh. Itu hukumnya sunat, tapi harus dijaga benar-benar karena ada wajibnya, karena mengkodok saum. Jangan sampai terlewat, apalagi diniatkan. Jadi untuk perempuan tidak ada halangan, apalagi kalau laki-laki. Ya, jadi mengkodoknya secepat mungkin, bahkan bisa dibarengkan dengan puasa Sitta Syawal, 6 hari bulan Syawal. Pak, bagaimana kemudian? Nah, kalau gimana? Kalau dia lupa, akhirnya sampai tidak mengerjakan. Nah, kalau misalnya lupa melaksanakan kodoknya, nanti aja, biasa mungkin ada pekerjaan, ada kesibukan, atau misalnya kelelahan dan sebagainya, belum bisa melaksanakan kodok, sampai akhirnya melewati tahun. Dan ini kan sama saja dengan melalaikan.
kita menyadari bahwa setiap hari selama satu masa tidak ada waktu yang memungkinkan dia berpuasa. Bisa selang sehari, bisa selang seminggu, supaya kita tidak kelelahan. Gak apa-apa. Toh masa dalam 360 hari tidak ada hari yang memang memungkinkan luang untuk bisa puasa. Nah, berarti ini kita melalaikan. Hukumnya melalaikan. Jumhur ulama di samping berwajib melaksanakan saum di hari berikutnya adalah juga harus kafarat. Ya, memberikan makanan fakir miskin. Karena apa? Sudah melalaikan kewajiban. Ya, walaupun itu jumhur ulama. Kalau ikut mazhab Imam Hanafi, cukup hanya mengganti puasa saja. Dan menyadari bahwa itu adalah dosa melalaikan kewajiban. Gitu saja. Tapi jumhur ulama untuk menyempurnakan kekurangan tadi karena melalaikan kewajiban, jadi di samping mengqadha puasa juga ditambah dengan kafarat. Sejumlah satu mud ya 675 gram makanan untuk fakir miskin sehari. Dalam sehari. Ya itu. Makanya harus hati-hati ketika mengqadha kalau memang ada kewajiban. Kadang-kadang bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Salah satu rukun puasa itu adalah niat. Lupa niat, kan tidak sah puasanya. Jadi harus qadha juga. Selama dia tidak berpuasa bulan puasa, wajib imsak, menahan diri, nggak boleh makan sembarangan, makan karena saya tidak puasa. Termasuk perempuan yang nifas dan haid dan sebagainya. Jangan sembarangan melihat diperlihatkan kepada orang lain makan, minum. Tetap harus imsak, menghargai lingkungan kita dalam keadaan lingkungan Ramadan. Jadi tetap harus ada imsak. Ya. Ya luar biasa ya. Jadi memang harus namanya qadha itu ya hutang ya. Jadi harus benar-benar kita itu harus segera lalai dan segera melaksanakannya begitu. Ya, oke, kelalaian. Nah, karena kelalaian itu makanya ada kafarat. Ya, kafarat. Oke, Pak. Selanjutnya adalah apakah boleh mengkonsumsi sesuatu pada saat azan subuh berkumandang? Ini banyak sekali nih Pak, karena kita kan di Saudi juga nggak ada tanda imsak seperti di Indonesia. Nah, ini bagaimana cara menanggulanginya Pak? Ya, sebenarnya batas antara saum dan tidak saum sudah jelas, ya, yaitu terbitnya fajar. Akan tetapi terbit fajar itu tidak semua orang bisa. Ya, ada orang yang ahli dalam fajar itu orang yang sering tahajud di malam hari. Itu yang pertama kali orang yang menyadari bahwa ini sudah fajar. Bahkan orang ahli tahajud itu nanti ketika kiamat datang, dia yang pertama kali, ini sudah hari kiamat. Karena fajarnya tidak kelihatan. Karena terbitnya nanti di bagian barat. Nah, jadi sudah jelas atasnya. Artinya kita ketika terbit fajar, kumandang dan subuh, siapa tahu malah kita tidak tahu ketika kumandang subuh itu fajarnya sudah agak lewat sedikit, tidak tahu. Makanya di Indonesia ada istilah jadwal imsakiyah, ada waktu imsak, waktu untuk menahan diri jangan sampai kelewatan waktu batasnya. Memang di Al-Quran khaitul aswadi, jadi antara batas hitamnya putihnya itu benar sebenarnya. Tapi kita dalam keadaan kelemahan keterbatasan mata kita dan pandangan kita melihat fajar itu tidak mudah. Ya, kalau yang biasa salat tahajud begitu sehat ke arah timur, kemudian ada cahaya warna terang-terang, ini sudah fajar. Walaupun tidak adanya azan, sudah dengan sendirinya. Sudah dengan sendirinya ada itu waktu fajar. Nah, supaya menghindar dari waktu fajar tadi, apalagi sudah azan. Azan itu sudah otomatis dia sudah masuk fajar, bahkan bisa lebih. Ya, apalagi kalau misalnya di masjid-masjid tertentu datang azannya itu agak terlambat, sudah masuk fajar masih belum azan, datang azan. Ini bisa mengelabui orang yang berpuasa, kasihan. Makanya harus hati-hati tukang azan, bukan sembarangan. Sama hanya dengan ketika berbuka, langsung buka padahal belum waktunya puasa, tidak boleh. Jadi jelas antara buka puasa dan buka puasa itu sudah jelas. Akan tetapi perlu hati-hatian. Istilahnya warok dalam ibadah itu, apik dalam beribadah itu adalah kewajiban kita. Karena jangan sampai kita dibuat sedemikian rupa rugi dalam puasa. Sudah capek-capek tapi tidak diterima. Jadi sebelum azan subuh sudah mulai bersiap-siap. Pak, bagaimana kalau pas lagi minum, tengah-tengah minum, Allahu Akbar, begitu ingat azan, begitu terdengar azan, sadar bahwa ini akan puasa, langsung lepas makanan minumannya. Tidak, apalagi jangan disempurnakan. Jadi tanggung ini 2 kelas dan sebagainya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi jadi sayang sekali gitu kan. Dia tidak mendengar azan tapi dia udah minum gitu, gimana Pak hukumnya? Nah, kalaupun tidak mendengar azan kan kita ada tanda-tanda yang lain. Kita tidak boleh meluput dari tanda-tanda waktu sholat. Bisa dengan jam, bisa dengan bertanya dan sebagainya. Tidak ada alasan sekarang itu bahwa batas-batas itu sudah jelas. Jadi ketika azan, ketika orang ya sudah subuh, langsung hilang dan lepaskan.
Walaupun misalnya, aduh tadi ada yang keminum sedikit, Allah maaf, insya Allah. Tapi kita bawa sadar bahwa itu sedang puasa dan lepaskan. Jadi tidak boleh, apalagi menyempurnakan makan, nggak boleh. Nah, apalagi di kita di Saudi ini tidak ada kebiasaan imsak, ada kohkol, ada bedug dan sebagainya, tidak ada. Nah, itu jadi berbeda. Bagi kita di Indonesia, karena mazhab umumnya mazhab Syafi'i, lebih banyak mengutamakan keapikan dalam beribadah, sering ada tanda-tanda lain. Ada imsak. Bahkan diucapkan niatnya. Jangan sampai lupa, karena lupa niat, ya tidak sah juga. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, dan seterusnya. Nah, itu akan lebih baik. Jadi kita lebih baik mengutamakan keapikan, hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan kita sendiri. Jadi tidak boleh ya, sudah azan, sudah. Kalaupun ada, lepaskan langsung, hilangkan. Jadi harus tetap berhati-hati, Pak. Jangan sampai ya, berhati-hati. Waro dalam istilah agama itu waro. Ada dalam istilah kata takwa. Tadarru. Orang muslim yang baik sudah sampai derajat ketakwaan, tadarru, tawaddu, rendah diri, rendah hati. Kemudian tawanya waro, takwa. Nah, kopnya qanaah, wa-nya yakin. Itu sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang itu yang diharapkan setelah kita melaksanakan ibadah saum, la'allakum tattaqun. Takbir dalam Al-Qur'an tattaqun itu dalam bentuk fi'il mudhari, bukan madi. Jadi polimor itu berproses, sedang berproses, kita akan menuju ketakwaan. Ya, salah satu sifatnya adalah waro tadi. Ya, ini biasanya nih Pak, anak-anak nih ya, anak SIM ataupun yang nonton nih Pak, pada pemirsa semuanya, sering sekali nih mereka itu misalnya siang-siang mau pergi kemana gosok gigi itu. Nah, apakah itu Pak membatalkan puasa atau tidak? Seperti itu. Baik, gosok gigi artinya bukan makan, sebenarnya bukan makan minum. Tapi di samping gosok gigi dan bukan makan minum, ada sesuatu yang termakan. Apalagi kalau kita tahu bahwa gosok gigi itu ada pewanginya, ada rasanya, ada air berkumurnya dan sebagainya. Ya, oleh karena itu tadi kembali lagi kepada istilah waro dalam beribadah. Kita khawatir, kita sengaja-sengaja. Pada dasarnya bergosok gigi, nggak apa-apa. Menggosok tujuannya untuk gosok gigi, untuk memudahkan, tidak memberikan bau kepada orang lain. Tapi ada salah satu keterangan hadis bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu seperti wanginya minyak kasturi. Artinya masih dibolehkan, nggak apa-apa. Ya. Apa artinya ini? Ini menguatkan kepada kita dalam prinsip kehati-hatian. Jadi ketika gosok gigi itu mengandung zat pemutih dan sebagainya, ada rasanya dan sebagainya, akan terasa. Ketika merasakan sesuatu dan akan terjilat kemudian masuk ke dalam itu, jadi seolah-olah termakan. Memang seperti tidak sengaja. Nah, hal-hal itu harus dihindari. Jadi hukumnya kalau sengaja-sengaja di siang hari di zuhur itu jadi makruh. Usahakan makanya kalau gosok gigi begitu selesai sahur, adzan waktu subuh, adzan gosok gigi selesaikan. Ya, adapun nanti setelah tidur, setelah subuh, setelah zuhur masih ada lagi yang bau wangi, masih diampuni, bahkan itu adalah seperti pahalanya baunya minyak wangi. Ya, jadi ketika puasa apalagi di saatnya lagi panas, kumur-kumurnya aja bisa jadi ketelan. Saya sendiri kalau kebetulan berkumur ya, saya berkumur, meludahnya beberapa kali. Jangan sampai ada air yang tidak terasa terminum. Jangan, apalagi kalau sudah punya perasaan dalam hati, tidak ada yang tahu ini. Tuhan tahu. Walaupun bagaimana tetap ada. Seperti hanya mandi. Mandi juga di siang hari panas-panas segala macam bisa jadi makruh karena apa? Bisa jadi ada air dalam ini bisa keminum dan menjadikan kesegaran badan. Ya, jadi bukan tidak pada dasarnya tidak boleh bergosok gigi atau tidak. Ya, ada rasa-rasa tertentu. Bahkan kalau saya terpaksa, misalnya sudah hampir sholat subuh, sudah adzan subuh, saya belum gosok gigi. Kadang-kadang saya tidak pakai odol, saya tidak pakai pasta, supaya tidak ada rasanya ini. Hanya air saja, kemudian berludah beberapa kali untuk menghindari hal-hal yang rasa itu tadi terbawa kepada badan kita. Ya tidak mengenyangkan, tapi kan menjadikan rasa. Ya. Jadi bisa jadi kata orang tua dulu saya ada istilah hukum makruh, tidak disukai. Karena apa tadi? Takut dianggap melalaikan ajaran agama.
Awas tapi jangan disalahgunakan. Oh jadi kata puasa di sini ini batal puasa, enggak. Tapi bisa jadi hal-hal itu bisa jadi mengarah kepada pembatalan puasa karena tadi ada yang sesuatu yang termakan atau ada rasa yang terasa. Dan harus meludah dengan sebaik-baiknya. Harus hati-hati Pak ya dalam beribadah. Ya harus, kuncinya hati-hati. Itu salah satu sifat takwa Pak Iban. Sifat takwa itu warok itu artinya hati-hati, sangat hati-hati. Orang yang hati-hati itu adalah orang yang punya ilmu. Oh tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Tapi tidak menghukumkan. Allah yang maha tahu yang tadi. Baik Pak. Baik, itu masalah gosok gigi. Ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati ya gitu. Nah selanjutnya nih, ini Pak dikatakan bahwasannya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah tapi kalau misalnya dia tidur terus seharian ya dari pagi sampai siang, nanti sholat zuhur tidur lagi sampai asar, bagaimana hukum puasanya Pak seperti itu? Ya, baik ini ya, memang ada kesarihan, ada godaan dalam selama bulan puasa ini. Tidur itu, tidurnya saja dalam puasa, artinya tidur apa? Tidur jangan sampai kita mengarah kepada ingin batalkan puasa. Kalau anak misalnya belajar puasa, udah daripada membatal puasa, lebih baik tidurkan. Kata orang tua tidur. Memang sengaja tidur itu ada salah satu alat untuk mengganti kelelahan itu dengan cara tidur. Ya tidur. Makanya tidur itu menjadi pahala juga dalam bulan puasa. Tidur dalam rangka menghindari agar kita tidak batal puasa. Tapi kalau selamanya tidur, apalagi diniatkan tidur aja, udah nggak ada kerjaan, nggak ada apa, itu jadi makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bulan puasa bukan bulan untuk tidur, bukan untuk istirahat saja, tapi syahrul hasad, bulan panen, bulan memanen amal. Sayang sekali kalau amalnya itu dibiarkan begitu saja, kemudian kita tidak berpahala lebih banyak. Pahalanya sudah banyak dicontohkan, baik tadarus Al-Quran, kemudian sholat, lebih banyak zikir dan sebagainya. Ya kalaupun misalnya, aduh saya nggak gimana supaya tidak termasuk tidur, duduk atau sambil tidur tapi berzikir, Allah saya kuatkanlah badan, sehatkanlah badan, itu bagus. Jadi tidak tidur. Kalau tidur itu bisa seakan-akan mati, setengah mati, bahkan akalnya jadi hilang. Makanya kalau tidur itu bisa membatalkan wudhu. Karena apa? Akal hilang. Ketika akal hilang, kita tidak tahu dia pegang apa, segala macam apa, bisa jadi batal. Tentu juga tidak terasa. Nah, makanya kalau lebih banyak tidur, akalnya lebih banyak hilang, seperti setengahnya mati. Lebih baik kita hindari. Ya tidur wajar. Kalau misalnya kita kelelahan, aduh, kenapa ya lelah? Saya sendiri kalau misalnya habis mengerjakan sesuatu, aduh kelelahan. Ternyata segala macam, tidur. Tidak ada apa-apa. Tapi ada batasannya, jangan tidur terus-terusan dari pagi sampai sore, tidak ada apa-apa. Ya, lebih baik diisi dengan baca Al-Quran. Apalagi kalau kita sekarang banyak program. Ada Odoj, one day, one juz, satu hari, satu juz. Bisa. Saya sendiri sekarang dengan keterbatasan bisa masuk Masjidil Haram, bisa menggunakan proyek lain. Satu hari 5 juz. Bisa. Sehingga 5 hari selesai tamat Quran. Bisa. Kalau kita ingin ada kemauan keras, insya Allah tidur bisa diganti dengan aktivitas yang positif. Bisa mengaji, tidak bisa baca Quran dulu lama Pak, lu kadang kesel. Ngaji, mendengarkan orang kultum, mendengarkan orang ceramah, itu pahalanya akan lebih banyak berlipat ganda. Karena bulan puasa adalah syahrul hasad, bulan pemanenan amal. Sayang sekali kalau tidak. Jadi teman-teman semuanya ya, sayang sekali kalau kita itu dalam bulan Ramadan ini hanya tidur saja ya. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan panen amal. Jadi lebih baik banyakin amal, membaca Quran ataupun mendengarkan kultum, ya mengaji, satu hari bisa 5 juz, Masya Allah, dan banyak sekali amal-amal yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya adalah nih kita penasaran kadang-kadang nih, gimana sih tanda-tanda kita bahwasannya puasa kita itu diterima? Nah, kira-kira bagaimana Pak penjelasannya? Ya, baik. Mungkin tidak sekedar hanya puasa, ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Jadi dalam ajaran agama kita, ajaran Islam, diterima oleh Allah itu ada persyaratan. Syaratnya memenuhi syarat syariat. Itu baru diterima. Setelah diterima, baru mabrur ibadah itu. Apa artinya mabrur? Barro ya birru mabrur. Artinya memberikan cahaya keberkahan dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Pertama, qabul dulu diterima. Salah satu syarat diterima adalah harus memenuhi syarat syariat. Kalau puasa ada rukunnya, ada sunatnya, semua dilaksanakan sudah, itu baru diterima. Tapi sudah mabrur, belum tentu makbul jadi mabrur.
seperti haji mabrur. Nah, kalau baru makbul aja diterima, belum tentu mabrur. Kalau mabrur ada dampak. Mabrur itu dampak dari diri kita dan setinggal lingkungan kita. Misalnya dengan puasa kita kan semakin dekat dengan teman, teman semakin senang, kita semakin rajin mengaji, ada semakin taat, makin bertambah beribadah dan sebagainya. Itu ada dampak. Nah, dampak itulah yang disebut dengan mabrur. Nah, itu merupakan jadi salah satu tanda diterimanya amal ibadah. Makanya Ibnu Athaillah dalam satu keterangannya katanya, man wajada samratu amalihi fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa yang ada samratu amali dari buah pekerjaan ibadahnya. Oh, ada salah puasa apa ya? Jangan-jangan hanya lelah dan dahaga saja setiap hari. Sudah mengutuk karena makanannya yang ada tidak sesuai dengan keinginan. Tapi ada samatul ini. Oh, semakin menyadari betapa orang miskin kalau tidak kasih makan. Betapa kasihatnya. Semakin sadar dan semakin taat. Ya, jadi barang siapa yang ada buah amal perbuatan yang dilakukannya itu fahuwa dalilun, maka itu adalah hal yang menunjukkan bahwa ada diterimanya amal ibadahnya. Jadi dari diri sendiri akan tahu. Ya, kalau sudah mabrur akan dilihat oleh orang lain. Jadi yang tahu persis diterima amal itu kita sendiri. Oh, saya merasa bahwa dengan ibadah saum ini menjadi beban tidak? Jadi aktivitas jadi berkurang tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita menyadari semua aktivitas itu menjadi lebih baik, menjadi berkah, menjadi tambah, akan itu buahnya dari ilmu. Buah dari ilmu, buah dari amal, buah amal perbaikan, maka itulah ya ciri tanda-tanda bahwa dia itu sudah diterima amalnya. Kata Ibu Athaillah, memang dalam hikam. Ibu Athaillah. Ya, kalau itu apa yang sebetulnya ini? Ya, walaupun sedikit, misalnya saya Quran, aduh Pak, bacanya sudah burem, matanya sudah, ini sudah tua dan sebagainya. Pikir, Allah, Allah, Allah. Ketika mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada bandingannya. Subhanallah, ada yang cantik, ada yang tanpa daksa, tapi semua ada kok, ada rizkinya. Subhanallah. Alhamdulillah kita ditafsirkan oleh menjadi makhluk yang sempurna. Alhamdulillah, segala ala kulli hal. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua itu jadi ibadah. Bahkan ibadahnya yang paling ini justru orang mencari bagaimana mendekatkan Allah kepada Allah dengan takarrub, dengan berzikir. Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang lebih berat-berat, misalnya ngujuk Quran dan sebagainya, zikir. Allah, Allah. Sadari semua, ambil hikmah dari apa yang kita lihat. Ya, apalagi kita lihat ada seorang yang rajin ikuti kegiatan, kok saya tidak semuanya. Nah, cari hikmahnya. Nanti dari mengambil hikmah itu kita akan menjadi semangat, termotivasi untuk bisa berbuat yang baik seperti yang kita lihat. Nah, itu yang ditanda-tanda bahwa dia diterima. Ya, itulah sebetulnya pada intinya jadi dirinya yang tahu persis diterima atau tidak. Yang kedua harus memenuhi syarat rukunnya karena harus diterima. Nah, untuk bisa ininya kita ada perubahan. Minimal ada hijrah, ada perubahan dari yang tadi misalnya tadi sholatnya tidak pakai witir, sekarang di dalam puasa ada witir, tambah witirnya. Nah, itu adalah perubahan, ada hijrahnya. Itu ciri bahwa kita amal ibadah sudah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan jadi ibadahnya terus berlanjut Pak ya, jadinya berlanjut terus. Artinya ya, karena makanya bulan Ramadan bukan hanya syahrul hasad, bulan pemanenan amal perbuatan, tapi juga syahrut tarbiyah. Bulan pembelajaran. Jadi di bulan puasa itu kalau kalian lebih banyak aktivitas yang positif, insya Allah akan terbawa bulan Syawal meningkat. Syawal namanya meningkat. Jadi kegiatannya diteruskan. Jadi yang tadinya taraweh, jadi qiyamul lail, tahajud dan sebagainya dibiasakan. Oke Pak. Nah ini pertanyaan yang banyak ditanyakan sama anak-anak ini Pak. Katanya setan itu ketika bulan puasa dikurung, tapi kenapa masih banyak orang-orang yang berbuat tidak baik di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kira-kira Pak nih tanggapannya? Baik, ini kadang-kadang kita sering terjebak di dalam kalimat begitu. Apa ketika mendengar ada hadis, ini hadis, tapi pemahaman hadis itu memerlukan proses berpikir kritis. Yang tadi saya katakan dari awal. Perlu akal disempurnakan bahwa merasakan nikmatnya ibadah dengan akal. La dina liman la aqlalah. Tidak akan merasakan manfaatnya agama kecuali orang itu sudah
mampu mengaplikasikan akalnya, sehingga dia menyadari bahwa kenapa Allah mewajibkan ini. Oh, ternyata ada hikmahnya. Secara akal dapat. Seperti sekarang, dulu mungkin belum banyak pengetahuan tentang bagaimana itu terjemahan sumu tasihu. Berpuasalah, insya Allah akan menjadi sehat. Sekarang sudah banyak penelitian di IPB, di UGM, bahkan di University of California. Ternyata bahwa dengan puasa dia akan menjadikan sistem imun tubuh menjadi lebih bagus. Hasil penelitian bahwa puasa itu sumu tasihu. Ya, akal itu harus digunakan. Nah, seperti halnya sekarang ada istilah di bulan puasa itu salah satu keistimewaannya adalah pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Ya, kalau bahasa sederhana memang begitu ya, tapi ada ahli hikmah menerjemahkannya itu adalah ini kalimat majaz. Jadi pintu surga terbuka itu terbuka lebar, kesempatan banyak untuk berbuat amal baik yang nanti pahalanya di surga. Tapi disempitkan pintu neraka itu artinya kalau dengan amal perbuatan yang kita lakukan positif terus, insya Allah masuk surga, maka pintu neraka dengan sendirinya otomatis tertutup. Bahkan setan-setan yang selalu mengganggu kita, yang sudah berjanji di hadapan Allah akan selalu mengganggu, terbelenggu. Apa yang artinya terbelenggu? Karena orang sudah melakukan kebaikan yang positif, jadi seakan-akan dia tidak bisa berbuat apa setan itu. Tapi bukan tidak bisa berbuat apa-apa, dia masih bisa. Seperti orang yang misalnya sudah kalau dia niatnya jahat, sudah tangannya dipotong atau di penjara, tapi tetap masih bisa berbuat jahat. Padahal dia sudah dibelenggu, sudah terbelenggu. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang sudah di penjara, kok masih ada yang mengedarkan narkoba dan sebagainya? Ada kan? Jadi masih memungkinkan. Tergantung dari niat, dari hatinya. Niat jahat yang terlalu terbiasa dibawa kapanpun, manapun, meskipun dalam keadaan terbelenggu, tetap dia masih berbuat jahat. Nah, hal seperti ada di manusia, di diri manusia itu ada hati yang selalu mengendalikan, ada hati. Ada hati nurani, ada akal pikiran, ada hidayah Allah yang menunjukkan. Tapi ketika hidayah Allah, ada akal pikiran yang terkalahkan dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita, itulah yang disebut dengan setan sudah mengendalikan kita. Sedangkan hawa nafsu selalu tidak ada. Namanya manusia itu diciptakan oleh Allah, ada hawa nafsu, ada akal, ada semua lengkap. Nah, hawa nafsu selalu yang membisikkan hal-hal yang jahat tadi. Lagi puasa, nggak ada yang tahu, kita makan di kamar sendiri dan sebagainya dan seterusnya. Jadi tetap ada godaan setan. Tapi dengan godaan situ kita harus bisa mengendalikan. Ya tadi caranya tadi, hidupkanlah hatinya. Jangan sampai hati itu mati ketika setan mengendalikan kita. Jadi berbuat apa saja sekehendak setan. Bahwa dalam diri kita ada hati, ada al-qalbu malik. Bahwa hati itu adalah raja. Walahu junudun, dia itu punya tentara-tentara. Idza saluhal malik saluha sairu jasadi. Ya, apabila Malik itu adalah baik, maka akan meneteskan kebaikannya kepada. Tapi kalau sudah instruksi raja harus ya raja tadi, raja nafsunya tadi bisa membuat kita terkendalikan dengan hawa nafsu. Jadi meskipun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa setan itu karena banyak orang berbuat kebajikan, terbelenggu. Tapi bukan tidak ada celah untuk berbuat tidak baik. Tetap setan itu karena berjanji babi izzatika, masa di dalam Qur'annya begitu. Demi kemuliaanmu, saya akan tetap menggoda manusia sampai itu. Makanya ada kesempatan. Oleh karena itu, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Hati kita agar jangan dikendalikan oleh hawa nafsu, maka kita harus menghidupkan hati. Hidupkan hati, jangan lupa. Ya, ada yang hidup. Penting teman-teman semuanya ya. Ya. Jadi harus ada istilah di agim itu manajemen kolbu. Itu memanage hati. Ya, hati itu dikendalikan oleh kita supaya mengarah selalu ke positif. Nafsunya jadi lemah. Ya, gitu. Jadi untuk sehingga setan terbelenggu dengan sendiri. Menanggulangi hawa nafsu adalah hidupkan hati, tonjolkan hati kita, hidupkan hati. Maka nanti si hawa nafsunya akan turun nanti. Baik Pak, selanjutnya ada pesan Sayyidina Ali, bagaimana cara menghidupkan hati itu. Ada pesan Sayyidina Ali, mungkin bisa bermanfaat. Ahyi qalbaka bil mau'izatil hasanah. Hidupilah hati. Hidupilah hati. Bil mau'izatil hasanah, yang pertama dengan selalu mendengarkan nasihat-nasihat baik. Dari kiai, dari guru, dari orang tua, dari siapapun.
Sebetulnya meskipun dari anak kecil, kalau memang itu adalah baik, terima. Peribahasa, kalau memang itu telur keluar dari pantat ayam, terima. Tapi meskipun keluarnya dari pantat orang cantik, orang kaya, orang kiai, kalau sudah keluar dari pantatnya tidak ada pilihan. Anginnya juga bau, cairnya juga malah memurikan dan sebagainya. Tidak ada pilihan. Tapi kalau udah keluar dari telur, telur itu adalah mengandung protein, terima. Itulah yang disebut makna dari hadis, unzur ma qala lan tanzur man qala. Perhatikan apa yang dibicarakannya. Jangan perhatikan siapa yang bicara. Oh, itu masih anak kecil, kok bicara nasihat. Tidak boleh. Itu nasihat Rasulullah SAW. Telur ambil kalau di pantat ayam. Tapi dari kalau di pantat orang cantik, orang gagah, orang kaya, orang segala macam, semuanya tidak ada pilihan. Anginnya, cairnya, dan sebagainya tidak ada pilihan. Yang kedua, wa amithu bizahada. Selalu zuhud kepada hal-hal yang mengarah kepada kebaikan akhirat. Yang ketiga, wa qawwihi bil yakin. Diyakinkan. Kalau kita melakukan aktivitas ibadah dengan yakin, oh ini yakin sudah 4 rakaat, oh ini yakin sah, oh ini yakin batal, ini sama yakin. Insya Allah keyakinan akan membawa kepada sesuatu yang menghidupkan hati. Qawwihi bil yakin. Yang terakhir, wa nawwirhu bil hikmah. Dan terangi hati, jangan lupa sudah hidup harus diterangi, jangan gelap-gelapan, yaitu dengan hikmah. Mengambil hikmah. Apa hikmah itu? Mengambil faidah, manfaat dari apa yang kita lihat, dari ayat yang kita perbuat. Kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu ada hikmahnya. Makanya hikmah itu samratul ilmi. Allah berfirman, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah oleh Allah, artinya dia diberikan kebajikan yang sangat banyak. Karena hikmah pada dasarnya adalah dia karena bisa mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Ini dapat ilmu yang banyak pada malam hari ini. Nah, selanjutnya Pak, lebih baik berbuka pada azan maghrib berkumandang atau setelah azan berkumandang? Nah, ini banyak pertanyaan dari anak-anak nih Pak. Ya baik. Jadi dasarnya dalam hadis dikatakan bahwa kita berkewajiban ta'jilul fitri. Jadi harus mensegerakan berbuka puasa. Segera. Bahkan muazzin saja, muazzin ketika mau azan disunahkan untuk berbuka dulu. Ta'jilul fitri. Ya, harus menyegerakan untuk berbuka. Jadi bukan mengemenakkan. Bagaimana dalam aplikasi dalam sehari-hari? Sebaiknya kita berbuka puasa. Sambil jangan sampai tidak mendengarkan azan, karena azan adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Jadi yang lebih bagus adalah azan dulu. Tapi pada saat azan bukan artinya dengan azan berhenti makan, langsung saja, tapi sambil menghayati menyimak pemandangan azan sambil ini. Jadi jangan ngobrolnya kemana-mana, makan tapi tetap jalan. Supaya apa? Ya kalau di sini kan disunahkan setelah berbuka tidak banyak makan dulu, langsung berjamaah sholat maghrib. Jadi lebih bagus buka dulu. Bahkan si muadzin ketika mau azan disunahkan untuk berbuka puasa dulu baru azan. Ya bagi kita adalah berbuka dulu. Kemudian setelah berbuka bukan arti berhenti pada saat azan, tapi sambil menyimak azan sambil makan. Artinya bicaranya, aktivitas yang lain di luar makan berhenti pada saat azan. Gitu. Oke ya. Nah ini Pak, pertanyaan yang terakhir adalah apa perbedaan dari sholat tarawih dengan sholat witir? Oh, ya istilah tarawih itu biasanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi sholat lail, sholat malam yang dilaksanakan di malam hari di bulan Ramadan biasanya disebut dengan tarawih. Akan tetapi kalau dilaksanakan di bulan bukan tarawih disebutnya dengan qiyamul lail. Artinya apa? Menghidupkan malam. Yang dihidupkan malam bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi karena bulan Ramadan ada bulan-bulan istimewa, apalagi ada Lailatul Qadar, maka dari sejak awal terus semangat melaksanakan qiyamul lail, sehingga dimungkinkan kalau orang rajin dari sejak tanggal 1 sampai 30, insya Allah tidak akan lepas dari dapat keistimewaan bulan Lailatul Qadar. Oleh karena itu harus dari awal. Sengaja Allah menciptakan Lailatul Qadar itu menjadi dirahasiakan. Coba kalau disebutkan Lailatul Qadar itu tanggal 27, orang kan beribadat malam 27 saja. Malam 1, malam 2-nya tidur aja terus. Itu rahasia Allah.
Makanya dirahasiakan oleh Allah sengaja supaya kita berusaha dari awal. Jangan sampai syahrul hasad lepas, tapi dari awal terus gimana? Pak, apalagi sekarang masjidnya ditutup, apalagi gimana? Ya kita di rumah saja kalau tidak bisa di masjid. Untung bagaimana supaya nilai iktikafnya di masjid ada? Ya kita abadri. Ketika Allahu Akbar adzan, langsung ke masjid, iktikaf niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Lillahi ta'ala. Selama kita berada dalam kondisi bersih, wudhu dan sebagainya, menunggu orang berjamaah dan sebagainya, itu i'tikaf. Apalagi dibaca dengan tambah baca Quran dan sebagainya, i'tikaf sudah dapat. Jadi i'tikafnya nanti setiap sholat sudah dapat i'tikaf, walaupun tidak di masjid beda yang lama. Kalau dulu kan istilah i'tikaf itu dari pagi sampai malam terus, tidak. Jadi pada saat-saat tertentu yang bisa kita memungkinkan untuk bisa ditinggal di masjid dengan syarat tadi bersih. Artinya terhindar dari batal wudhu. Kemudian isi dengan hal-hal yang baik positif, mau muzakarah, mau diskusi, ngaji Quran dan sebagainya. Pak, bagaimana kalau misalnya diisi dengan hal yang main-main, game dan sebagainya, tidak ada gunanya, nggak usah, nggak ada nilai itikaf yang begitu. Itikaf itu diam diri di tempat sujud Allah, di tempat masjid, tapi dalam rangka taqarruban ilallah, berdiskusi, menghayati, mentadabburi. Dari hal-hal yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi nilai yang positif mengisi dari i'tikaf tadi. Ya, kalau di bulan Ramadan disebut dengan qiyamul lail. Adapun witir itu memang bukan Ramadan dan tidak Ramadan, ada istilah witir. Karena witir adalah sholat penutup malam, jangan lupa. Sholat penutup malam yang diipat-ipatkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh ditinggal. Dalam salah satu keterangan hadis, hatta faraqat dunya, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Oleh karena itu ini disebut dengan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, nggak boleh. Kalau kita tidak sempat 1 rakaat saja. Bahkan kalau kita misalnya terlambat sholat, terlambat tidur, udah Allah azan, dia mengkodok sholat witirnya, sholat witir walaupun rakaatan, 1 rakaat. Ya, saya punya guru dia di Jawa Barat, ada Syekh Angnuh. Bukan hanya sholat wajib yang dikafarati ketika hidup itu, yang meninggal, tapi sholat witirnya dihitung. Karena apa? Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir, maka ketika dia dalam keadaan sakit, kemudian dihitung dan dikafarati, agar witirnya itu menjadi terhitung sebagai ibadah yang menyempurnakan kewajiban yang lainnya. Nah, witir itu. Nah, adapun mengenai pelaksanaannya, witir itu ya namanya witir, harus ganjil. Ya 1, ya 3, ya 5, ya 7 dan sebagainya. Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan, kalau misalnya ada yang melaksanakannya ada 8 ditambah 3 11. Gitu. Kemudian ya witirnya itu 3. Ada witirnya 11, ada. Ya kalau bisa memungkinkan. Pak, saya mau niatnya witir aja. Yang penting sholat di malam hari itu qiyamul lail bisa jadi witir kalau disempurnakan dengan bilangan ganjil. Tapi kalau genap jadi qiyamul lail. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya. Pemirsa SIM TV Official, The Mahir Show, luar biasa banget ya diskusi kita bersama Bapak Sinsin Rosidin yang wow, Pak Ivan sendiri aja banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan pada pertemuan hari ini dan luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Sinsin menjadi pengetahuan yang luar biasa buat kita dan bisa diamalkan setelah acara ini, dan juga di bulan Ramadan ini semuanya kita bisa melakukan ibadah-ibadah menjadi terbiasa melakukan ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sinsin atas waktunya. Baik pemirsa SIM TV Official, kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang di hari Minggu bersama host Mahir dan juga Izzuddin. Sampai di sini saja, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Ya, kita samping berbagi, kalau ada kesalahan itu adalah kelemahan kami sendiri. Insya Allah kalau memang itu ada benar, hidayah dari Allah yang sampai kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.